Nah, itu semuanya harus kita bawa dalam kehidupan, ya. Lalu saya ketarik ke belakang, besoknya lagi saya disujudkan pelan-pelan ke depan, ya. Itu udah benar. Itu tarikan jiwa, ya. Tarikan jiwa itu macam-macam bentuknya, macam-macam maknanya. Tarikan jiwa yang ke belakang itu biasanya karena terlalu kencang. Rata-rata orang yang berzikir nafas ketarik dia ke belakang sehingga kepalanya mendongak ke atas. Kalau tarikannya lebih kuat, dia menjadi terjungkal ke belakang, jatuh badannya ke belakang, yaitu tarikan jiwa. Ada juga tarikan jiwa ke samping, ya. Kadang cenderung miring badan kita ke kanan atau ke kiri. Ada juga tarikan jiwa itu seolah-olah kita disujudkan ke depan, itu juga tarikan jiwa. Jadi ikutin saja, pahami daya itu, pahami, ya. Habis itu ketika kita berzikir nafas, telinga kita seolah-olah berdenging, ya, nging, nah, seperti berdenging gitu. Pertama berdenging, setelah itu menjadi pakum, atau istilahnya seolah-olah kita menjadi tuli, nggak mendengar sedikit suara apapun, kok jadi tuli, ya, senyap, sunyi. Itu pertanda kita mulai masuk pada kesadaran jiwa. Lanjutkan terus, nanti kita harus bisa membuktikan dan membawa sensasi dalam zikir nafas itu dalam kehidupan, ya. Itulah yang dikatakan sepi di dalam ramai. Seperti apa bang sepi di dalam ramai? Di luar kita berisik, ya. Di alam rohan, di alam zohir kita berisik. Kita mendengar suara televisi, mendengar suara nyamuk, mendengar suara motor berlalu lalang. Mungkin rumah kita dekat pinggir jalan kan, kedengaran suara kendaraan, atau kedengaran suara keluarga kita lagi ngobrol di ruang tamu, macam-macam. Itu kan ramai. Nah, bagaimana ketika kita berzikir nafas kita mendapatkan kondisi hening? Kalau teman-teman sudah merasa telinganya tuli, bang, telingaku jadi tuli, bang, nggak dengar sedikit suara pun, aku nggak dengar. Itu pertanda kita sudah mulai masuk ke wilayah sepi di dalam ramai. Nah, itu harus dibawa dalam kehidupan. Sepi di dalam ramai ini bagaimana, bang? Kalau di luar kita misalnya berisik, di luar diri kita ini bergejolak, berisik, riuh, ramai, atau kita menghadapi orang yang sedang marah, ya. Nah, coba bisa nggak kita hening? Istri kita ngomel kan ramai itu, berisik itu, bising itu, ya. Sama halnya seperti saya lagi buat audio ini di masjid itu, lagi selawatan orang, berisik itu sampai ke sini. Tetapi saya bisa memisahkan, yang berisik itu hanya di luar, tapi saya tetap fokus pada apa yang hendak saya sampaikan. Jadi nggak terganggu lagi yang di luar itu, ya. Itu namanya sepi di dalam ramai. Nah, lalu seperti kesedot, ketarik. Saya dalam zikir nafas, bang, kok perasaan seperti ketarik, bang. Di ubun-ubun saya ini seolah-olah kayak kesedot, kayak ada yang keluar, kayak ada yang, ya, disedot lah, ketarik ke atas, ya. Saya seolah-olah melesat seperti naik roket. Nah, itu dalam kehidupan nanti akan kita temui juga seperti itu. Itu pertanda kita terkoneksi, tersambung kesadaran kita kepada Allah. Jadi kalau kita ibaratnya gini, ya, segala sesuatu itu harus ada rasa. Tanpa rasa kita nggak bisa sambung. Contohnya bagaimana? Bagaimana kita bisa mengetahui ada api di sekitar kita kalau kita nggak rasakan panas? Jadi rasa dulu yang sampai kepada diri kita, baru kita paham sejatinya di dekat kita ada api.
sadar kita akan kehadiran api karena ada panas, ya. Nah begitu juga Allah, Tuhan, ya. Ada nggak rasanya? Ada. Memang kita nggak melihat, tapi rasanya ada. Itulah yang dikatakan kusuk, itulah yang dikatakan ihsan, ya. Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita merasakan kita dilihat oleh Allah. Kita menyadari kita sedang disaksikan oleh Allah. Itulah yang namanya berihsan. Ada rasanya.